akan menerima materi tentang fikih. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama, kita simak sehingga kita dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru kita dalam hal kita memperbanyak kembali tentang kita tentang agama dalam rangka kita untuk menyempurnakan, memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kami ilmu kita akan lebih sempurna lagi untuk melaksanakan ibadah. Saya kira itu sudah yang dapat disampaikan sebagai pengantar. Silakan kepada Pak Ustaz Muhammad Azim untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adhimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali. Dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Habibana wa syafi'ana wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, khususnya muslimin dan muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha, ada beberapa amalan sunnah, ada beberapa amalan Nabi, ada beberapa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban, disunahkan bagi yang mampu, ada kesehatan, kesempatan, kemampuan, disunahkan untuk yaitu berpuasa di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, disunahkan yaitu untuk sholat hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga, bagi yang mampu, ini disunahkan untuk beribadah kurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disunahkan untuk yaitu puasa di bulan Dzulhijjah. Para alim ulama menjelaskan puasa di bulan Dzulhijjah ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 hari bagi yang mampu, ada kesehatan, kesempatan, kemampuan. Bagi yang tidak mampu, ya mungkin dalam perjalanan, mungkin sakit dan lain sebagainya, boleh kurang. Ganep, ganjil diperbolehkan, diutamakan ganjil. Sebagaimana sabda Nabi, Allah Ta'ala maha ganjil mencintai bilangan yang ganjil. 7 hari, 5 hari, 3 hari. Kalau 3 hari
Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dimulai tanggal 7, 8, 9. Kalau 2 hari 8 sama 9, kalau 1 hari 9 saja. Yang biasa kita kenal puasa. Pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah disebut dengan puasa, yaitu tarwiyah. Puasa pada tanggal 9 disebut yaitu puasa hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Arafata." Wa fi riwayatin man shoma tarwiyata yukafirus sanata al-madiyata. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, barang siapa yang puasa di hari tarwiyah, yukafirus sanata al-madiyata, menghapus dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Ini disunahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin muslimat di tahun itu tidak menunaikan ibadah haji. Bagi yang menunaikan ibadah haji, walaupun toh orang Arab, tidak disunahkan untuk berpuasa karena pada waktu itu mereka sedang menunaikan yang rukun, yang wajib, yaitu tarwiyah dan Arafah. Baik, jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha, disunahkan untuk yaitu mendirikan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Perlu kita ketahui bersama, dalam kajian fikih ada beberapa sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Jadi ada beberapa sholat sunnah disunahkan berjamaah. Yang pertama, sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya ini sholat sunnah, sunnah mu'akkad, disunahkan mengerjakannya berjamaah. Bagaimana kalau dikerjakan sendiri? Boleh. Kalau sendiri nggak usah khutbah. Ini sholat sendiri, khutbah sendiri, dengerin sendiri. Jadi kalau sholat sendiri seperti kemarin ada corona itu gimana? Yang nggak usah khutbah, sholat sendiri, sekalian subhanahu wa ta'ala, udah nggak usah khutbah. Kemudian 2 gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa, sholat dalam rangka minta hujan. Nah, itu di luar negeri. Kalau kita ini banyak hujan. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah sholat taraweh, sholat malam yang dikerjakan di malam bulan suci Ramadan. Ini sholat sunnah, disunahkan berjamaah. Bagaimana sholat sunnah yang lain? Tidak disunahkan, boleh dikerjakan, tidak dilarang, tidak disuruh. Seperti sebagian sekolahan itu sholat duha berjamaah. Kemudian di pondok-pondok pesantren sholat tahajud berjamaah. Kemudian sholat qobliyah, ba'diyah berjamaah. Sholat tasbih berjamaah. Bagaimana hukumnya? Boleh, monggo dipersilahkan. Ya, boleh itu dalam kajian fikih tidak dilarang, tidak disuruh. Ya, berarti boleh. Kalau untuk pendidikan dianjurkan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ya menunaikan sholat hari raya Idul Adha ada beberapa amalan sunnah. Yang pertama, pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, subuhnya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, disunahkan selepas ba'da sholat subuh berwirid takbir. Sekalian subhanahu wa ta'ala, yang menjadi masalah di masyarakat kita ini, insya Allah hari raya 2 kali Pak Haji. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Lah kalau yang hari raya hari Kamis, berarti subuh hari Rabu itu Arafah. Subuhnya disunahkan sholat subuhnya, selepas sholat subuh berwirid, yaitu apa? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan selepas sholat duhur, dilanjutkan selepas sholat asar, dilanjutkan selepas sholat maghrib, baik di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, sampai khatib naik mimbar, disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Itu yang berkeyakinan hari raya hari Kamis. Lah sekarang kalau yang berkeyakinan hari rayanya hari Rabu, maka hari Selasa, ya hari Selasa ini adalah hari Arafah, maka subuh
hari Arafah tanggal 9 disunahkan berwirid, wiridannya bukan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, tetapi yaitu apa? Takbiran. Sekalian subhanahu wa ta'ala, baik sholat fardu baik sholat sunnah disunahkan untuk takbiran sampai yaitu setelah sholat duhur, setelah sholat asar, kemudian selepas sholat maghrib dilanjutkan sampai isya dilanjutkan sampai sebelum khotib naik mimbar. Semalam suntuk ya, kita yang takbiran, kalau capek baru dibantu yaitu HP ataupun kaset. Lah ini hukumnya sunnah dalam rangka untuk syiar. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban disunahkan yaitu untuk mandi sunnah. Waktunya selepas sholat subuh. Jadi bukan tengah malam, bukan jam 1, jam 2, tapi yaitu apa? Selepas sholat subuh, yaitu apa? Min waqtil fajri, dari waktu fajar, yaitu selepas sholat subuh. Sampai kapan? Sampai yaitu apa? Mau berangkat, yaitu sholat hari raya Idul Adha. Terus kalau subhanahu wa ta'ala, setiap pagi kita juga mandi, tapi itu kan mandi kesehatan biasa. Nah ini diniati, nawaitul husla li'idil adha sunnatal lillahi ta'ala, saya sengaja niat mandi untuk sholat hari raya Idul Adha sunnah karena Allah. Terus subhanahu wa ta'ala, tata caranya sebagaimana mandi wajib, kepala dulu sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas mandi disunahkan untuk memakai yaitu apa? Gamis. Gamis itu adalah baju panjang seperti ini. Ini namanya gamis. Disunahkan warnanya putih. Nah, warnanya putih. Jadi sunnah warnanya putih gamisnya itu. Kemudian memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian. Yang standar aja, jangan terlalu nyengat, nanti makruh hukumnya. Jadi sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yaitu apa? Berangkat ke tempat sholat. Disunahkan Bapak, Ibu-ibu, ini mohon diperhatikan bahwasanya disunahkan ketika kita mau berangkat ke tempat sholat hari raya Idul Adha itu disunahkan jangan makan dulu. Beda dengan sholat hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri berangkat ke tempat sholat ini sunnahnya makan dulu. Maksudnya seakan-akan dia tidak seperti puasa. Apakah kue-kue, apakah minum kopi, apakah apa-apa. Jadi jangan seperti seakan-akan orang yang berpuasa. Tapi kalau hari raya Idul Adha berangkat ke tempat sholat itu disunahkan yaitu apa? Belum makan, ya belum makan, belum rokok, belum ngopi, seakan-akan dia masih puasa seakan-akan. Ya, tapi nggak puasa, kan hari raya itu haram puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berangkat ke tempat sholat disunahkan yaitu apa? Belum makan apa-apa. Kemudian jamaah sekalian Subhanahu wa taala, berangkat ke tempat sholat disunahkan berangkat sama pulang ini beda jalurnya. Contoh kita mau sholat Al-Furqon, berangkat lewat Diponegoro, kemudian pulangnya itu lewat Gotong Royong. Nah, kemudian kita yang di sini kita sholat di Nurul Iman. Ya, yang sebelah sana itu ya Pak Haji sana itu berangkat lewat makam, ya pulangnya muter sana, ataupun ya itu apa, berangkatnya lewat sini biasa, kemudian pulangnya lewat makam sana, lewat Jalan Walter Mongen Sidi itu. Ya, jadi sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya sunnah. Tujuannya yaitu apa? Untuk syiar. Jadi tujuannya untuk syiar. Lah bagaimana kalau jalan buntu? Nah itu namanya darurat itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu adalah di tanah lapang.
Sebagaimana di dalam kitab Said Sabiq meriwayatkan, hanya 1 kali Rasulullah sholat hari raya itu di masjid, itu dalam keadaan hujan. Tujuannya apa? Untuk syiar. Nah, bagaimana masjid kita besar, halamannya luas, bagaimana di masjid? Enggak apa-apa. Tapi jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, seandainya masjid kita kecil, halamannya sempit, ya, kemudian masjid yang lain pun juga masjidnya kecil, halamannya sempit. Nah, bagaimana? Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala diputuskan, yaitu apa? Sholat di tanah lapang sana, di Korpri sana itu, Pemda provinsi sana itu. Nah, jamaah sekalian belakang subhanahu wa ta'ala, sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha di tanah lapang itu hukumnya sunnah. Tanah lapang tidak mesti lapangan, pokoknya tanah yang luas. Nah, Rasulullah hanya sekali sholat di masjid, itu dalam keadaan hujan. Sebagian ulama sholat di tanah lapang yang luas itu hukumnya sunnah. Kemudian jamaah sekalian melihatkan subhanahu wa ta'ala, tetap ya, yang di depan bapak-bapak, yang di belakang ibu-ibu. Jamaah sekalian melihatkan subhanahu wa ta'ala, bagaimana ya, sering kita lihat rombongan keluarga A di sini, keluarga B di sini, campur laki perempuan. Lah ini makruh hukumnya. Ini hukumnya makruh. Jadi sekali lagi tetap, yaitu apa? Standar fikih, laki-laki di depan, sebaik-baiknya saf laki-laki di depan, sebaik-baiknya saf perempuan di belakang. Bagaimana kalau ada perempuan belakang imam? Itu khawarikul adab itu. Itu yang di TV itu. Nah, yang di TV itu. Nah, yang di TV itu. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebaik-baiknya saf perempuan itu di belakang. Sebaik-baiknya saf laki di depan, yang laki-laki depan, yang perempuan di belakang. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala, ini ibu-ibu yang sedang halangan, kalau bapak-bapak nggak ada halangan, ibu-ibu yang sedang halangan tetap disunahkan untuk hadir di tempat sholat. Jadi anak-anak kita walaupun toh halangan tetap, yaitu apa? Hadir di tempat sholat hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha. Kalau dilaksanakan di masjid berarti apa namanya itu di luar. Kalau dilaksanakan di lapangan berarti di lapangan itu ketika sedang sholat diam. Ya, nggak ikut sholat, orang sedang halangan kok. Nah, jangan sekedar melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai sholat, yaitu apa? Mendengarkan khutbahnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di masjid, masuk masjid mungkin sholat tahiyatul masjid. Kalau di tanah lapang tidak ada sholat apapun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di tanah lapang hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, sholat istisqa, yaitu apa? Sampai tanah lapang, sampai tempat sholat, ya itu langsung duduk, langsung ikut takbiran. Tidak ada sholat sunnah apapun. Tapi sering kita lihat jamaah kita di lapangan itu kadang-kadang sholat ini. Kadang-kadang tanya kita, ini sholat apa itu kira-kira. Baik, jangan sekalian melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu standar syar'inya, syariatnya, fikihnya. Jadi sampai tanah lapang, jangan sekalian Subhanahu wa taala langsung duduk takbiran. Yaitu apa? Mengikuti jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah diantaranya adalah sholat hari raya Idul Adha. Tidak ada azan, tidak ada qomat. Jadi tidak ada azan, tidak ada qomat. Cukup dengan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Boleh. Atau sallu sunnatal idil adha, sallu sunnatal idil adha jami'atan rahimakumullah. Nah, cukup dengan yaitu apa? As-sholatu jami'ah atau sallu sunnatal idil adha rakaataini jami'atan rahimakumullah. Cukup, nggak ada azan, nggak ada qomat. Kemudian jamaah sekalian melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berjamaah berarti dipimpin oleh seorang imam, ya, dan makmum. Namanya berjamaah. Mengingatkan kepada kita semua, sholat hari raya Idul Adha tidak setiap hari, yaitu apa? Setahun sekali. Sholat hari raya Idul Adha itu 2 rakaat.
Ya, 2 rakaat. Disunahkan rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat yang kedua 5 kali. Kita praktekkan. Usolli sunatal idil adha rakaataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya takbir itu sebelum membaca Fatihah. Ya, sebelum membaca Fatihah. Selesai doa iftitah, takbir 7 kali. Allahu akbar. Di sela-sela takbir disunahkan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali ini di luar takbiratul ihram, berarti 8 kali dengan takbiratul ihram itu. Baru membaca setelah 7 kali takbir, baru membaca Fatihah, kemudian surat. Ini madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain, ini takbirnya sebelum ruku. Jadi baca iftitah, Fatihah, surat sebelum ruku, takbir 7 kali. Itu madhab yang lain. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, ya disunahkan, ini sunnah ini bagi imam sebagaimana Rasulullah sholat 2 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat Jumat. Nah, ini Rasulullah sering membaca yaitu apa? Surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sampai sama dengan Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ini Rasulullah sering. Maka sebagian jamaah kalau sholat 2 hari raya itu ya suratnya yang dibaca. Maka sebagian ulama berpendapat ini hukumnya sunnah. Kemudian rakaat yang kedua, ya Allahu akbar. Sebelum membaca Fatihah disunahkan untuk yaitu apa? Membaca takbir 5 kali. Jadi mohon perhatian, rakaat yang pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar 5 kali, baru membaca surat Fatihah, kemudian membaca surat. Kemudian tahiyat selesai. Perbedaan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu, kalau sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Sekali subhanahu wa ta'ala, sebagian jamaah selesai sholat ada pengantar khotib naik mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca shalawat wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Macam-macam itu, macam-macam apa membaca shalawatnya. Kemudian khatib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khatib Bilal menyampaikan wa idza sa'idal khatib alal mimbar fayatakallam itu. Sekali subhanahu wa ta'ala, kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, kemudian duduk. Sekali subhanahu wa ta'ala, mohon perhatian, 2 khutbah termasuk rangkaian sholat. Ini biasa ibu-ibu, kebiasaan kita lihat kalau sholat hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, selesai sholat langsung cari posisi, langsung pegang HP. Enggak mendengerin khutbah, gimana? Tidak sempurna. Jadi sekali lagi, 2 khutbah ya itu adalah rangkaian sholat. Seperti sholat Jumat, 2 khutbah itu termasuk rangkaian sholat, menggantikan yaitu 2 rakaat duhur awal, 2 rakaat Jumat itu menggantikan 2 rakaat akhir duhur. Jadi jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah itu termasuk rangkaian sholat, prosesi yaitu apa? Rangkaian sholat. Jadi mohon khutbah, denger nggak denger, paham nggak paham, seneng nggak seneng, angsitu wasma'u la'alakum turhamun. Ya, paham nggak paham, denger nggak denger. Ini kadang-kadang khutbahnya gembrumung tok ini. Ya, ataupun nggak denger miknya itu. Paham nggak paham, denger nggak denger, seneng ataupun nggak seneng, dengerkan. Angsitu wasma'u la'alakum turhamun. Ya, kata Nabi, dengarkan, perhatikan supaya kalian mendapat rahmat. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
khutbah 2 hari raya sama dengan khutbah Jumat, syarat rukunnya sama. Disunahkan pada khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali, baru masuk rukun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Nah itu memuji pada Allah, baca syahadat, baca sholawat, wasiat takwa, membaca salah satu ayat Al-Quran, disampaikan dengan bahasa Arab. Kemudian isi daripada khutbah dengan bahasa lokal, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa anu. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, isi daripada khutbah hari raya Idul Adha menjelaskan tentang sejarah kurban, tata cara kurban, kemudian hikmah daripada kurban, fadilah kurban, memberikan motivasi, mendorong kepada jamaah yang belum ada niat berkorban, akhirnya niat kurban. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah 2 hari raya 2 kali. Ini riwayat yang pertama. Khutbah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu sama, yaitu dengan khutbah Jumat, yaitu 2. Nah itu ada yang satu khutbah itu, nah itu riwayat yang kedua. Jadi yang namanya khutbah itu 2, khutbatain. Yang namanya khutbah itu khutbatain 2, pertama, kedua. Baik Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat istisqa. Yang khutbah sekali itu khutbah nikah. Kenapa sekali? Kata Pak KUA yaitu apa? Jangan lama-lama khutbahnya itu. Itu makanya khutbah nikah itu sekali. Nah kalau 2 kali kelamaan. Nah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para alim ulama fikih menjelaskan khutbah 2 hari raya ini 2 kali. Nah kalau ada yang sekali itu riwayat yang kedua. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan khutbah yang kedua ini takbirnya 7 kali. Setelah duduk, ya, kemudian doa, sholawat, kemudian khotib naik khutbah yang kedua. Takbirnya disunahkan 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, baru masuk yaitu apa? Rukun khutbah yang kedua. Sama, memuji pada Allah, membaca syahadat, baca sholawat, wasiat takwa, membaca salah satu ayat Al-Quran. Kemudian yaitu apa? Berdoa, doanya muslimin dan muslimat, mendoakan kepada kita ampunan, mendoakan supaya kita diberikan kekuatan iman Islam untuk yaitu apa? Berkorban. Kita doakan jamaah haji kita yang sedang menunaikan ibadah haji, rangkaian-rangkaian menyempurnakan rukun wajib haji, ya ini diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur, menjadi umroh yang makbul. Jamaah sekalian muliakan Subhanahu wa taala, selesai cukup dengan doa, takbir, jamaah sekalian Subhanahu wa taala, kemudian turun, kemudian yaitu apa? Salam-salaman, selesai yaitu apa? Salat hari raya Idul Adha. Sebagian jamaah selepas salaman-salaman ada kuah-kuah, ada makan-makan, ya monggo silahkan. Itu apa namanya? Itu kebiasaan suatu daerah lokal. Selesai khutbah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa namanya itu rangkaian-rangkaian yang lain. Seandainya ada mungkin panitia ngitung kota amal, nah ini suatu kebiasaan apa namanya itu masih tertentu atau daerah tertentu. Kemudian jamaah sekalian muliakan Subhanahu wa taala, pulang ini disunahkan jalurnya berbeda. Dari berangkat sama pulang jalurnya beda. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai yaitu apa? Amalan sunnah. Melihat di negara-negara Timur Tengah, kita lihat kalau hari raya Idul Adha itu meriah. Ya, kita lihat di negara-negara Timur Tengah, ya, itu hari raya Idul Adha itu meriah. Nah, jamaah sekalian Subhanahu wa taala, di masyarakat kita ini mohon maaf selesai sholat hari raya, ya ini langsung ke sawah langsung ke ladang. Nah jamaah sekalian Subhanahu wa taala, mari ya kita syiarkan
yaitu hari raya Idul Adha dengan yaitu beribadah kurban. Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan takbir, dilanjutkan selepas sholat fardu, selepas sholat sunnah, ba'da sholat fardu, sholat sunnah, tanggal 10 berarti duhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, tanggal 11, tanggal 12, dan terakhir adalah asar tanggal 13. Jadi tanggal 13, kalau kita hari rayanya itu adalah hari Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, 3 hari. Asarnya terakhir yaitu takbiran, kemudian maghrib itu sudah wiridan biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini namanya takbir muakkad, takbir yang di waktu-waktu, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala, bagi yang menjatuhkan hari raya hari Rabu, bagi dia haram puasa. Bagi dia haram puasa. Kenapa? Karena menjatuhkan hari raya. Kemudian yang menjatuhkan hari rayanya itu hari Kamis, bagi dia haram puasa. Nah, sekarang yang hari rayanya hari Rabu, berarti hari Kamis dia sudah puasa. Monggo, silahkan, kembali kepada keyakinan. Nah, ini nggak bisa ditolak ini Pak Haji. Perbedaan nggak bisa ditolak. Perbedaan ini insya Allah rahmat. Ketika saling yaitu apa? Hormat menghormati. Tanggal 10 haram puasa. Dilanjutkan tanggal 11, 12 dan 13. Jadi Bapak-bapak yang biasa puasa Senin Kemis, ya, yang biasa puasa Senin Kemis, hari itu hari Kamis itu haram puasa. Hari itu hari Senin haram puasa. Yang kedua, Bapak-bapak yang biasa puasa Daud. Nah, puasa Daud. Hari puasa besok enggak, puasa selang-seling. Ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ketika hari Tasyrik, maka hukumnya haram puasa. Lah bagaimana kalau nggak tahu? Semoga Allah Ta'ala maafkan. Tapi kalau tahu, yaitu haram puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi, inilah amalan Nabi, inilah amalan Rasul, inilah amalan sunnah. Dalam kajian fikih, ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan. Ketika amalan Nabi itu bukan wajib, Rasulullah sering melaksanakan. Bahkan ketika ketinggalan Rasulullah mengqadha, keluarlah hukum namanya sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan. Jadi sekali lagi tadi kami sampaikan, amalan-amalan itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan iman, kekuatan Islam zahir dan batin untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, berarti besok di surga bersama aku. Semoga kita digolongkan di dalam riwayat ini, amin Allahumma amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, materi ini yang dapat disampaikan. Sekali lagi semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga kita diberikan istiqomah. Masuk pada bagian yang kedua adalah diskusi tanya jawab. Mungkin ada yang ditambah, ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan materi ataupun di luar materi, yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Untuk mengambil sunnahnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, disunahkan sebagaimana Rasulullah memulai sesuatu, ini diawali dari sebelah kanan. Silakan Pak Haji dipandu dari sebelah kanan. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi tentang hari raya Idul Adha. Silakan